Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriana Mulyati dengan 011419 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik multikultural di berbagai negara. Salah satu negara Kanada. Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan multikultural pada tahun 1971. Multikultural di Kanada ini mencapai ratusan tahun yang lalu dengan kedatangan penduduk asli Kanada dari Asia dengan melewati gunung-gunung es untuk mencapai Amerika Utara. Setelah menetapkan pendudukan tersebut menyebar ke berbagai negara yang mengawali beragamnya bahasa dan kebudayaan di Kanada. Kemudian datangnya orang-orang Eropa yang diawali oleh Prancis dan kemudian disusul oleh Inggris. Inilah yang mengawali kekayaan dan akan kebahasaan dan kebudayaan yang ada di Kanada. Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Di Kanada ini sangat terbuka dan saling menghormati dan damai untuk para imigran dan kedatangan dan pendatang lainnya. Pada tahun 1971, pemerintah federal Kanada meluncur kebijakan mengenai multikulturalisme di Kanada. Kebijakan ini membuat semua orang di Kanada dipaksa untuk menerima perbedaan dan mengajak seluruh imigran untuk ikut berpartisipasi dalam hidup dan bermasyarakat di Sebenarnya yang menyebabkan dikeluarnya kebijakan ini adalah faktor ketika pada pertengahan tahun 1960 terjadi banyak masalah antara hubungan Inggris dengan Prancis di Kanada. Pada tahun 1972 didirikan Direktur Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, interaksi sosial, dan hubungan positif antar ras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalisme pada tahun 1988 yang isinya antara lain yaitu yang pertama, alokasi untuk memajukan hubungan yang harmonis antar ras. Ini menunjukkan komitmen pemerintah di Kanada untuk mendukung program inisiatif yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antar kelompok ras di negara tersebut. Ini juga bisa termasuk program edukasi, kegiatan komunitas, dan dukungan untuk organisasi yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antar ras. Yang kedua yaitu meluas saling pengertian yang berbeda. Ini menekankan pentingnya mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif yang berbeda. Ini bisa dilakukan untuk program edukasi, pertukaran budaya, dan promosi seni dan literal dari berbagai latar belakang. Yang ketiga yaitu memelihara budaya asli. Ini menunjukkan upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya dan bahasa berbagai kelompok etnis di Kanada. Ini termasuk dukungan untuk program bahasa festival budaya dan lembaga budaya yang mempromosikan warisan budaya asli. Yang keempat, kesempatan yang sama untuk partisipasi. Ini menekankan pentingnya memberikan semua warga negara di Kanada kesempatan yang sama berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan ini bisa termasuk kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan. Yang kelima yaitu pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal. Ini menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif multikultural dalam semua kebijakan dan program pemerintah. Ini termasuk memastikan bahwa semua kantor pemerintah federal memiliki staf yang beragam, mengembangkan program dan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan berbagai kelompok budaya dan memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok budaya. Kanada merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan legal terhadap multikulturalisme.
Sekalipun kebijakan multikultural merupakan kebijakan federal, namun masing-masing negara bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan multikultural dimasukkan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, di mana di dalam negara program sekolah dan penataran guru. Kurikulum dikaji ulang untuk dilihat hal-hal yang mendukung stereotipe dan prasangka yang etnis. Oke, baik, sekian video dari saya. Terima kasih.